Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-118 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina. Di sini ada waqo, yaitu ada huruf qaf, di mana huruf qaf ini berharokat fathah, kemudian ini ada alif, atau dibalik ini ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca mautabi'i. Jadi ko dibaca mautabi'i, alasannya yaitu ada alif, ini alifnya yang didahului huruf yang berharokat fathah. Adapun panjangnya mautabi'i yaitu satu alif. Satu alif itu sama dengan dua harokat atau dua ketukan. Waqo, seperti itu. Kalau tidak ada alifnya ini, huruf qaf ini dibaca pendek, yaitu satu harokat saja. Waqo, atau satu ketukan. Berhubung ada alifnya, ini alifnya hurufnya mautabi'i, yaitu berfungsi untuk memanjangkan bacaan, maka huruf qaf ini harus dipanjangkan karena ada alifnya, ini alif mautabi'i ya, menjadi dua ketukan atau dua harokat. Waqo, seperti itu. Adapun hurufnya mautabi'i atau kaidahnya mautabi'i itu ada tiga hurufnya. Yang pertama ini alif. Hurufnya mautabi'i ada tiga. Yang pertama alif, untuk polanya alif sebagai mautabi'i yaitu berupa alif seperti ini, yang alif itu didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian hurufnya mautabi'i yang kedua yaitu berupa huruf ya yang mati seperti ini. Syaratnya atau polanya ya mati ini menjadi hurufnya mautabi'i yaitu apabila berupa ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian hurufnya mautabi'i yang ketiga itu berupa wawu mati seperti ini. Untuk wawu mati menjadi mautabi'i polanya berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Panjangnya sama ya, sama-sama dua ketukan atau dua harokat ya. Yang ini qulu, yang ini alladzi, yang ini waqo, seperti itu. Jadi saya ulang, hurufnya mautabi'i ada tiga. Yang pertama ada alif, yang kedua ada ya mati, yang ketiga ada wawu mati. Kemudian waqala alladzina. Di sini ada lafal alladzina, ada alif lam, ini Allah, yaitu berjumpa dengan huruf lam, ini dibaca idgham samsiyah. Atau polanya untuk mengenal idgham samsiyah ya, itu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Untuk contoh seperti ini juga ada, yaitu setelah alif lam, ini alif lam yaitu berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini untuk yang idgham samsiyah. Sementara untuk yang idhar qamariyah polanya yaitu seperti ini, yaitu ada alif lam kemudian tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid ya. Dimana untuk seputar al ya itu ada dua bacaan, yaitu namanya al untuk idhar qamariyah dan al untuk idgham samsiyah seperti ini ya. Itu sudah kami bahas di episode ke-6 tentang idhar qamariyah dan idgham samsiyah, yaitu dimana setiap ada kalimah ya seperti ini, dimana kalimah itu diawali alif lam seperti ini. Ini juga alif lam, kalimah yang diawali alif lam ini juga. Di situ mengandung dua hukum bacaan. Yang pertama namanya idgham samsiyah. Untuk yang idgham samsiyah polanya yaitu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Yang kedua namanya idhar qamariyah, yaitu setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Nah, seperti ini ya, ada alif lam, ini double lamnya yang bertasdid. Jadi alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Kemudian di sini ada waqalal ladzina, di tadi sudah dibahas, yaitu ada ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca mautabi'i yaitu panjangnya satu alif sama dengan dua harokat atau dua ketukan. Alladzina, seperti itu.
Kalau tidak ada yaknya matobi ini huruf dal berharokat kasroh ini dibaca pendek, yaitu satu harokat saja, alladzi, atau satu ketukan, alladzi. Berhubung ada yaknya mati atau yaknya hurufnya matobi, karena memenuhi syarat ada yak mati yang didahului huruf yang berharokat kasrah, maka huruf dal ini dipanjangkan dua ketukan atau dua harokat, alladzina, seperti itu ya, zi, seperti itu. Kemudian la ya'lamuna laula. Di sini ada la, di mana huruf la ini lafal la ini terbuat dari dua huruf ya. Huruf lam dan alif. Yang pertama huruf lam ini yang berharokat fathah, huruf kedua ada alifnya, ini dibaca matobi'i seperti tadi ya. Jadi la dibaca matobi'i, alasannya yaitu ada alif ini. Alif ini didahului huruf yang berharokat fathah ya. Ini cara penulisannya, lam ini dan alif digandeng. Ini dua huruf. Yang pertama huruf lam berharokat fathah, huruf kedua alif, atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Seperti ini loh ya, idza ini. Da ini terbuat dari dua huruf, yaitu huruf dal berharokat fathah, kemudian ada alifnya, ini yang kedua. Atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Sama seperti ini, la itu terbuat dari dua huruf, yaitu huruf lam berharokat fathah, kemudian huruf kedua alif. Atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, yaitu dibaca matobi'i, panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, la, seperti itu. Kemudian la ya, di sini ada huruf ain, di mana huruf ain ini termasuk huruf halak, yaitu huruf halak itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, itu artinya halak. Atau huruf idhar ya. Kalau huruf idhar itu artinya huruf-huruf yang dibaca jelas, yaitu kapan? Ketika ada huruf idhar atau huruf yang dibaca jelas apabila mati seperti ini atau sukun ya, maka cara bacanya yaitu dibaca jelas atau dibaca idhar. Jelas bagaimana? Jelas bahwa huruf ain ini tersebut keluar jelas, keluar dari tengah tenggorokan ya. Ya, seperti itu. Dimana kalau huruf halak itu artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ya, dimana itu ada 6 huruf, yaitu ada 6 huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, itu huruf idhar atau huruf halak. Akan tetapi walaupun 6 huruf itu keluarnya berasal dari tenggorokan, itu akan tetapi dibedakan tempat-tempatnya, yaitu untuk walaupun sama-sama di tenggorokan ya, tapi dibedakan tempatnya, yaitu untuk yang tenggorokan bagian atas itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghin ya, huruf kha dan huruf ghin itu bertempat di tenggorokan bagian atas. Kemudian tenggorokan bagian tengah ya, jadi dari atas turun sedikit ke tengah tenggorokan, itu juga ditempati 2 huruf, yaitu huruf ini, huruf ain ini dan huruf ha ya. Mana ha? Enggak ada ya. Kemudian turun ke bawah lagi, yaitu bertempat di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah, yaitu ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah ini dan huruf ha ya. Nah, jadi walaupun keenamnya huruf itu hamzah, ha, kha, ain, ghin itu keluarnya berasal dari tenggorokan, tapi dibedakan, yaitu ada yang berada di tenggorokan bagian atas, ada yang di tenggorokan bagian tengah, juga ada yang berada di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Kalau yang huruf ain ini keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan ya, ya seperti itu, dibaca jelas. Adapun namanya ini adalah idhar halki ya, nandumnya wadhir li harfi halki kasfah anan. Kemudian la ya'lamuna, di sini ada mu, yaitu ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini juga dibaca matobi'i, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, la ya'lamuna, mu, seperti itu. Kenapa dipanjangkan? Karena ada wawunya matobi'i ya. Kalau tidak ada wawunya matobi'i, mu ini dibaca pendek, satu harokat atau 1 ketukan, ya lamu ya, ya lamu. Berhubung ada wawunya matobi'i memenuhi syarat, yaitu berupa wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, maka cara bacanya dipanjangkan, yaitu 1 alif
panjangnya satu alif, itu sama dengan dua ketukan atau dua harokat. La ya'lamu, seperti itu. Kemudian di sini ada lau, yaitu ada bacaan lau. Di sini ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin atau len atau layin. Apa artinya layin? Layin itu artinya lunak. Jadi cara bacanya lunak, lau, seperti itu. Adapun kaidahnya lin itu kapan ada wawu mati seperti ini atau ya mati, di mana wawu mati atau ya mati ini didahului huruf yang berharokat fathah ya. Jadi kaidahnya lin, hurufnya lin ada dua, yaitu kapan ada wawu mati atau ya mati yang didahului huruf yang berharokat fathah maka dibaca lin. Artinya lin itu lunak, lau, seperti itu. Ini yang untuk membedakan ya, untuk membedakan antara wawu mati yang untuk bacaan lin seperti ini dengan wawu mati yang untuk matobi ya. Kalau yang untuk untuk lin dulu yaitu berupa wawu mati ya, sama-sama wawu mati ini. Untuk yang lin polanya di mana lin wawu mati itu didahului huruf yang berharokat fathah ya. Kemudian untuk wawu mati yang untuk matobi yaitu didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini yang membedakan antara dhammah dan fathah. Cara bacanya juga beda. Sementara untuk yang lin ini cukup lunak saja, lau, seperti itu. Sementara untuk yang matobi ini yaitu dipanjangkan ya, dua ketukan ya, mu, seperti itu. Walaupun sama-sama berupa wawu mati, tapi dibedakan untuk yang lin syaratnya itu didahului huruf yang berharokat fathah, sementara untuk wawu mati yang sebagai matobi polanya didahului huruf yang berharokat dhammah. Kita geser dulu. Laula yukallimuna Allah. Di sini ada laula. La ini tadi ya sudah kita bahas, yaitu dimana la ini terbuat dari dua huruf, yaitu huruf lam berharokat fathah, huruf kedua berupa alif, atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah dibaca matobi'i, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Laula, seperti itu. Di sini ada lafal Allah, laula yukallimunallahu. Di sini ada lafal Allah, di mana lafal Allah ini yaitu didahului huruf yang berharokat fathah, ini fathah. Maka cara bacanya lafal Allah ini dibaca tafkhim atau dibaca tebal ya. Cara bacanya nallah, itu tebal. Tidak boleh dibaca tarkik seperti nalah, tidak boleh. Karena apa kok tidak boleh? Karena lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat fathah, maka cara bacanya itu dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Nallah, seperti itu. Dimana untuk lam jalalah ya atau lafal Allah itu mempunyai dua hukum bacaan tajwid, yaitu yang pertama namanya tafkhim seperti ini. Yang nomor dua yaitu dibaca tarkik ya. Untuk polanya yang dibaca tafkhim itu apabila ada lafal Allah seperti ini yang didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah, itu dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Sementara yang kedua namanya tarkik itu apabila ada lafal Allah seperti ini yang didahului huruf yang berharokat kasroh, itu baru dibaca tarkik ya. Dimana untuk seputar lam jalalah atau lafal Allah tafkhim dan tarkik itu sudah kami bahas di episode ke-24 beserta contoh-contohnya ya. Kemudian di sini ada lafal nallahu, di sini ada lam jalalah, la ini. Di atas lam jalalah ini ada harokat berdiri. Ini menunjukkan harokat berdiri ini bahwa lam tersebut dibaca panjang ya. Panjangnya satu alif ya, atau dua harokat atau dua ketukan. Nallahu, seperti itu. Ini juga ada ya. Ini ada. Setiap huruf yang berharokat berdiri dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Kemudian di sini ada au ya. Au ta'tina ayah. Di sini ada au. Ada au yaitu ada waw mati.
au ta'tina ayah. Di sini ada au, yaitu ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini dibaca lin ya, di depan tadi sudah kita bahas, yaitu polanya untuk lin yang berupa wawu mati yaitu didahului huruf yang berharokat fathah, di mana lin itu ya ada dua huruf, yaitu huruf wawu yang mati seperti ini atau huruf ya yang mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah, itu dibaca lin atau dibaca len atau dibaca lain, artinya lunak ya, cara bacanya au seperti itu. Ini juga ada di bawah au ya, lin. Kemudian di sini ada au ta'ti, di sini ada hamzah yang mati, di mana hamzah mati ini termasuk huruf halak ya atau huruf idhar, maka cara bacanya dibaca jelas ta'ti seperti itu. Jelas bagaimana? Jelas bahwa hamzah ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan yang namanya idhar halki ya. Kemudian au ta'ti, di sini ada ya mati ya. Di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh ya, dibaca mal tabi'i, di depan sudah kita bahas, yaitu ti dibaca mal tabi'i, alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi untuk polanya yang iya sebagai mal tabi'i itu seperti ini terus. Polanya seperti ini terus, yaitu berupa ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, ti seperti itu. Kemudian au ta'tina a, di sini ada na, yaitu ada huruf nun berharokat fathah ini, kemudian huruf yang kedua alif ini, atau dibalik ada alif ini, dimana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i ya. Tadi di depan sudah kita bahas tentang matobi'i ya, seperti ini loh, juga ada matobi'i. Jadi ini huruf qaf berharokat fathah, kemudian ada alifnya, ini na, ini huruf nun berharokat fathah, kemudian ada alifnya, atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi'i. Nah seperti itu. Kemudian matobi'i ini berjumpa dengan hamzah. Nah, ini yang membedakan ya. Kalau ada matobi'i berjumpa dengan hamzah, ini bukan matobi'i lagi, melainkan menjadi mad jaiz munfasil ya. Jadi na'a dibaca mad jaiz munfasil, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan hamzah yang berada di lain kalimat, itu artinya munfasil ya. Munfasil itu artinya pisah. Pisah yang bagaimana? Pisah itu artinya yaitu antara perjumpaan matobi'i dengan hamzah ini berpisah, yaitu berada di dua kalimat yang berbeda. Untuk matobi'inya di kalimat yang depan ta'tina, untuk hamzahnya di kalimat yang kedua yaitu ayatun ini. Nah, antara ta'tina dan ayatun ini ternyata ada perjumpaan matobi'i dengan hamzah yang berada di dua kalimat yang berbeda. Ini namanya mad jaiz munfasil. Jadi artinya munfasil itu pisah ya, pisah yang bagaimana pisah ya, tadi yaitu berada di dua kalimat yang berbeda. Adapun panjangnya ini yaitu 2 alif setengah atau 5 harokat atau 5 ketukan ya. Nah, seperti itu. Adapun nadhamnya mad jaiz munfasil itu wa intala hulam yufi kalimatih fawajibun muttasil, wa intala huwa bi ukhrata shola fajaiyun munfasilun kala ila ya. Jadi mad jaiz munfasil itu terbuat dari matobi'i dulu ya. Bukan ini saja, setiap mad apapun seperti mad arid disukun ini itu juga terbuat dari matobi'i. Aku ada wawu mati didahului huruf yang berharokat dhammah dibaca matobi'i, kemudian berjumpa dengan huruf yang diwakafkan huruf nun ini, maka menjadi ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan menjadi mad arid disukun. Jadi mad arid disukun itu terbuat dari matobi'i dulu. Ini juga tadi na'a dibaca mad jaiz munfasil, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan hamzah berada di lain kalimat. Jadi mad jaiz munfasil itu terbuat dari matobi'i dulu. Begitu pula mat-mat yang lain, mat wajib mutasil, mat lazim, yang kilmi, yang harfi, yang muthaqal, yang mukhaffaf, mat badal, mat iwat, mat tamkin, mat selah, yang qasirah, yang tawilah, semuanya itu terbuat dari matobi'i dulu ya. Kemudian di sini ada a, yaitu
ta'tina ayah. Di sini ada ayah itu di mana huruf hamzah ini ya, di mana huruf hamzah ini berharakat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Ayah ya, ini jamaah samawati ya. Setiap ada huruf yang berharokat berdiri dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Kemudian nah ini sama ya, kadzalika yang za dibaca panjang satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Seperti itu. Kita geser dulu. Qalalladzina, tadi depan sudah kita bahas ya, yang ini qa dibaca matobi'i, alasannya ada alif, yang di dalam huruf yang berharakat fathah dibaca panjang satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Qa yang ini alla ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini dibaca idgham samsiyah ya. Alla dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Yang ini dzi dibaca matobi'i, alasannya ada ya mati yang di dalam huruf yang berharakat kasroh, panjangnya yaitu dua ketukan. Alladzi, seperti itu. Tadi di depan sudah kita bahas itu. Kemudian di sini ada min qablihim misla. Di sini ada min qa, yaitu ada non mati. Di mana non mati ini berjumpa dengan huruf qaf, ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang dibaca samar ini ya, nun mati ini dibaca samar. Jadi cara bacanya nun mati ini disamarkan. Mingko, seperti itu. Tidak boleh nun mati ini dibaca jelas atau dibaca idhar, tidak boleh. Seperti contoh minko, tidak boleh. Jelas minko tidak boleh. Yang benar disamarkan atau dibaca ikhfa ya, mingko, seperti itu. Adapun untuk pembagian ikhfa yaitu sudah kami bahas di episode ke-14 beserta contoh-contohnya, yaitu dimana ikhfa itu dibagi tiga ya. Dimana untuk bacaan ikhfa ya, ikhfa itu artinya samar ya. Di dalam ikhfa itu ada bacaan samar, juga ada bacaan dengung. Nah, bacaan samar dan dengung itu dibagi tiga. Yang pertama namanya ikhfa a'la atau ikhfa akrob ya. Ikhfa a'la itu artinya tinggi. Tinggi yang bagaimana? Tinggi itu dipandang dari segi tingkat kesamarannya lebih tinggi dibanding dengungnya. Jadi ikhfa itu ada bacaan dengung, juga ada bacaan samar. Akan tetapi untuk bacaan yang ikhfa a'la itu tingkat kesamarannya lebih tinggi dibanding dengungnya, atau samar lebih dominan daripada dengung. Itu untuk ikhfa a'la. Hurufnya itu ada tiga, yaitu to, dal, ta. Jadi apabila ada tanwin atau non mati bila berjumpa dengan huruf to, dal, ta, maka dibaca ikhfa, yaitu ikhfanya ikhfa a'la, bunyi vokalnya nn ya. Atau nama lain ikhfa a'la itu ikhfa akrob ya. Artinya akrob itu dekat. Dekat yang bagaimana? Dekat itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya ya. Dimana untuk huruf nun seperti ini, yaitu apabila huruf nun ya, keluarnya huruf itu berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf to, dal, ta, itu bertempat di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Dari huruf nun ke huruf to, dal, ta ya, dari ujung lidah langit-langit mulut ke pangkal gigi seri atas itu sangat berdekatan sekali, sangat dekat sekali ya, tonggone persis ya. Maka dari itu dikatakan ikhfanya ikhfa akrob. Kemudian yang ikhfa yang kedua itu namanya ikhfa adna ya, seperti ini adna. Nah ini contoh yang ini mingko, ini ikhfa adna. Kalau ikhfa adna itu artinya adna itu rendah. Rendah yang bagaimana? Rendah itu dipandang dari tingkat kesamarannya ya. Jadi ikhfa itu tadi artinya samar, jadi samarnya itu rendah, ikhfa adna. Justru yang lebih dominan, yang lebih kuat adalah dengungnya ini. Jadi ikhfa adna itu dengung lebih dominan daripada samarnya. Ada samar, ada ikhfa, cuma sedikit yang lebih dominan ada dengungnya. Bunyi vokalnya ng, jadi cara bacanya mingko, seperti itu. Mingko ya, dengung yang lebih dominan. Hurufnya ikhfa adna ada dua, yaitu huruf qaf dan huruf kaf ini ya.
Jadi apabila ada tanwin atau nun mati seperti ini, bila berjumpa dengan huruf qaf atau huruf kaf dibaca ikhfa, yaitu ikhfa-nya ikhfa adna. Nama lain ikhfa adna itu ikhfa ab'ad, ikhfa yang jauh ya. Jauh bagaimana? Jauh itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, yaitu di mana huruf nun ini tadi bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf qaf atau huruf kaf. Ini berada di pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang ya. Dari langit-langit mulut ke pangkal ini huruf nun, ke pangkal lidah huruf qaf ini sangat jauh sekali. Maka dari itu yang dinamakan ikhfa ab'ad, ikhfa yang jauh. Kemudian yang ketiga namanya ikhfa awsat lah. Kalau ikhfa awsat itu pertengahan. Dipandang dari segi makhorijul hurufnya dia pertengahan, dari langit-langit mulut ke ada yang bertemu di ujung gigi seri atas, ada bertemu di ujung gigi seri bawah. Banyak ya, selain itu ya, selain huruf to, dal, ta, dan selain huruf qaf, kaf ya. Itu ikhfa-nya ikhfa awsat. Dipandang dari segi bacaannya ya, ikhfa-nya itu tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung, sama ya. Itu untuk untuk yang ikhfa awsat ya. Untuk itu semua sudah kami bahas di episode ke-14 ya, beserta contoh-contohnya. Ini hanya mengulang ya, sekilas ya. Kemudian ming ya, bunyi vokalnya ng, ming, seperti itu. Ming qob, di sini ada huruf ba. Di mana huruf ba ini termasuk huruf qalqalah, di mana huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ini qaf, kemudian to, ba, jim, dal. Jadi setiap ada huruf qalqalah seperti huruf ba ini mati syaratnya sukun, di situ dibaca qalqalah. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan. Jadi cara bacanya itu dipantulkan ya. Min qob. Ya, qob itu namanya qalqalah. Jadi artinya qalqalah itu ada suara pantulan. Kapan? Yaitu ketika ada huruf qalqalah yang mati seperti ini. Jadi huruf qalqalah dipantulkan itu ketika ada huruf qalqalah yang mati ya. Kalau ada huruf qalqalah yang hidup seperti qaf ini hidup, tidak bisa dipantulkan, tidak bisa dikatakan qalqalah. Karena apa? Karena dia hidup. Jadi syaratnya huruf qalqalah itu dibaca qalqalah atau dibaca ada suara pantulan, yaitu syaratnya harus mati seperti ini. Kalau matinya asli seperti ini itu dinamakan qalqalah sughra. Kalau matinya dikarenakan waqaf dinamakan qalqalah kubra ya. Untuk seputar qalqalah ya, itu sudah kami bahas di episode ke-23, yaitu ada 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Untuk contoh yang kali ini yaitu dinamakan qalqalah sughra, alasannya ada huruf qalqalah yang mati tidak berupa waqaf. Cara bacanya min qob, seperti itu. Kemudian qoblihim mi. Di sini ada mem mati. Di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf mem ini dibaca idgham mitsli. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya memasukkan huruf awal huruf mem ini dimasukkan ke huruf yang nomor 2 huruf mem juga ini, sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid. Ini definisi idgham. Atau arti yang lain idgham itu melebur. Jadi cara bacanya mem yang pertama ini langsung menyatu atau melebur ke huruf mem ini ya. Itu namanya idgham. Min qablihim mi ya, himmi, seperti itu namanya idgham. Tidak boleh mem mati ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas, seperti contoh himmi, tidak boleh. Min qablihim mi, tidak boleh. Yang betul dibaca himmi, seperti itu. Itu idgham. Adapun artinya misli ya, misli itu artinya sama. Sama bagaimana? Sama hurufnya ya. Sama hurufnya, yaitu mem mati berjumpa dengan huruf mem seperti ini. Ta mati berjumpa dengan huruf ta, zal mati berjumpa dengan dal. Pokoknya ya, kaidahnya idgham mitsli itu kapan ada 2 huruf yang sama yang depan mati maka dibaca idgham mitsli. Adapun nadhamnya idgham mitsli itu idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mithlihi ka qawlihi idzahaba, yaitu. Kemudian ini ya, cara bacanya ini di sini ada 2 bacaan yang dengung ya. Ini ada mem berharokat, ada gunnah ya, ada mem yang bertasdid ya. Jadi ini
ini apa himmi, yaitu ada mim bertasdid ini dibaca gunnah. Artinya gunnah itu ada suara berdengung, yaitu panjangnya dengung yaitu 2 ketukan atau 2 harokat ya, himmi seperti itu. Adapun kaidahnya gunnah itu kapan ada huruf mim seperti ini yang bertasdid atau huruf nun yang bertasdid ya. Jadi syarat dari hurufnya gunnah itu ada 2. Yang pertama ada huruf mim, yang kedua ada huruf nun dengan syarat bertasdid, maka dibaca gunnah. Nadumnya wa gunnatun qad aujabuha abada fi mithlihi ka qaulihi idzahaba. Kemudian misla qaulihim, di sini ada qaul, yaitu ada wawu mati ini, dimana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin ya. Tadi banyak sekali, ini juga ada au ya, ini yang ini qau ya, dibaca lin atau len atau lain. Alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian tasyabahat qulubuhum, di sini ada tasya, yaitu ada alif ini, dimana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i, panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, tasya ya. Jadi sya dibaca matobi'i, alasannya ada alif ini, dimana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah ya. Kemudian tasyabahat qulu, di sini ada lu, ini juga matobi'i. Untuk yang contoh kali ini matobi'nya berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah ya. Baik yang tadi yang matobi'i berupa alif atau matobi' yang berupa wawu mati, ini sudah kita bahas tadi di depan tadi ya. Untuk ini lu, saya ulang, dibaca matobi'i, alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, panjangnya 1 alif sama dengan 2 harokat sama dengan 2 ketukan, qulu ya. Seperti itu. Kalau tidak ada wawunya mati ini, lu ini dibaca pendek, 1 harokat atau 1 ketukan, ulu. Seperti itu. Berhubung ada wawunya mati ya, sebagai matobi maka dipanjangkan, ulu. Seperti itu. Panjangnya yaitu 1 alif. 1 alif itu sama dengan 2 harokat sama dengan 2 ketukan. Kemudian qad bayyannal ayati, di sini ada qad, di sini ada huruf dal ya, dimana huruf dal ini termasuk huruf qalqalah, dia mati sukun seperti ini, maka cara bacanya itu dibaca qalqalah, yaitu ada suara pantulan, dipantulkan ya, qad seperti itu. Jadi qad dibaca qalqalah, ini qalqalah sughra ya, alasannya ada huruf qalqalah yang mati tidak berupa waqaf ya. Tadi di depan sudah kita bahas ini. Kemudian qad ya, qad bayyan, di sini ada iya bertasdid, di mana ya bertasdid ini yaitu didahului huruf yang berharokat fathah ini, bay ini dibaca nabr ya. Apa artinya nabr ya? Nabr itu artinya ada penekanan suara sedikit lebih tinggi, jadi cara bacanya ditekan, bay seperti itu. Dimana nabr itu ya, itu sudah kami bahas di episode ke-22, dimana nabr itu ada 6 posisi, diantaranya yaitu ini, yaitu berupa ya yang bertasdid apabila didahului huruf yang berharokat fathah atau kasroh ya. Kalau fathah contohnya ini, kalau kasroh itu contohnya di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu iya itu cara bacanya ditekan, iyyaka na'budu seperti itu. Yang ini juga ditekan, bayyan seperti itu. Jadi bay dibaca nabr, alasannya ada ya bertasdid yang didahului huruf yang berharokat fathah. Apa artinya nabr? Nabr itu artinya ada penekanan suara sedikit lebih tinggi, jadi cara bacanya ditekan, bay seperti itu. Kemudian qad bayyana, di sini ada huruf nun, di mana huruf nun ini bertasdid, ini dibaca hunnah. Apa artinya hunnah? Hunnah itu artinya ada suara berdengung. Adapun panjangnya dengung yaitu 2 ketukan ya. Qad bayyan, nah seperti itu, yan itu dengung. Adapun kaidahnya gunnah itu kapan ada huruf nun yang bertasdid seperti ini atau huruf mim yang bertasdid. Jadi hurufnya gunnah ada 2, ada nun dan waw dan mim dengan syarat bertasdid.
maka dibaca gunnah. Artinya gunnah ada suara berdengung, yaitu panjangnya dengung 2 ketukan. Bayan, nah, seperti itu. Adapun nadumnya wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masudida. Untuk sementara gunnah sudah kami bahas di episode ke-7. Kemudian qad bayyannal ayati. Di sini ada kalimat al ayat, di mana kalimat ini diawali alif lam, ini alif lam al ya. Di mana alif lam ini berjumpa dengan hamzah, maka ini dibaca idhar qamariyah. Jadi al ayat, al a dibaca idhar qamariyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan hamzah, di mana huruf hamzah ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Cara bacanya lam mati ini diperlihatkan ya, al a, seperti itu. Polanya yang untuk idhar qamariyah yaitu setelah alif lam, ini alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Kalau yang tadi idgham samsiyah, polanya setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Kemudian al a ya, ini sama-sama dibaca panjang, dua harokat atau 2 ketukan. A yang ini ya, yaitu dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Setiap huruf yang berharokat berdiri, cara bacanya itu dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian di sini ada lafaz liqaumi yuqinun. Ini akhir ayatnya. Nah, ini dulu. Di sini ada liqau, yaitu ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin atau lan atau lain ya. Ini tadi ada kau ya, atau ini au ya, polanya itu yaitu seperti ini, ada wawu mati didahului huruf yang berharokat fathah, ini juga berupa wawu mati didahului huruf yang berharokat fathah, sama ini juga wawu mati didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi polanya yang wawu mati lin ya, saya ulang, kaidahnya lin tuh kapan ada wawu mati seperti ini dan huruf ya yang mati, di mana ya yang enggak ada, di mana wawu mati tersebut atau ya mati tersebut didahului huruf yang berharokat fathah. Ini pola atau kaidahnya lin ya. Kalau ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat fathah, maka dibaca lin atau lan atau lain. Cara bacanya luna, artinya lain tuh, liqau, seperti itu. Kemudian di sini liqaumiyu. Di sini ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf ya, ini dibaca idgham bi gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya melebur atau menyatu. Cara bacanya tanwin ini langsung menyatu ke huruf ya ini. Liqaumiyu, mi ya, seperti itu, menyatu. Jangan tanwin ini jangan dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas ya, jangan dibaca jelas seperti contoh liqaumin yu. Jangan, min yu jangan. Tapi tanwin ini langsung menyatu ke huruf ya, miu, seperti itu. Itu namanya idgham. Adapun artinya bi gunnah ya, cara bacanya kalimat ini dibaca ada suara berdengung, yaitu panjang dengung 2 ketukan ya, miu, seperti itu. Liqaumiyu, seperti itu ya. Ini jadi miyu dibaca idgham bi gunnah, alasannya ada tanwin berjumpa dengan huruf ya, di mana untuk kaidahnya kapan ada tanwin seperti ini atau non mati bila berjumpa dengan 4 huruf yaitu ya, non, mem, wawu, maka dibaca idgham bi gunnah. Adapun nadhumnya wadghim bi gunnatin biyan mulaidza. Untuk seputar idgham bi gunnah ya, itu sudah kami bahas di episode ke-10. Kemudian di sini ada yu. Ini ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, sama dengan beda ya, ini sama-sama wawu mati ya, akan tetapi ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca matobi'i, dipanjangkan 2 ketukan yu, seperti itu. Kalau yang depan ini sama-sama wawu mati, akan tetapi wawu matinya ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini bukan matobi'i tapi ini lin ya. Yang depan ini lin, cukup lunak saja, jangan dipanjangkan, liqau, seperti itu. Yang ini yang matobi'i berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, dipanjangkan 2 ketukan yu, seperti itu. Liqaumiyu, nah seperti itu. Kemudian selesai ya. Di sini yuqinun ya, di sini ada nu sama, ini berupa wawu mati didahului huruf yang berharokat dhammah, ini juga wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca matobi'i ya, nu dibaca matobi'i, alasannya ada wawu mati didahului huruf yang berharokat dhammah, sama
Tadi yu dibaca matobi, alasannya ada wawu mati didahului huruf yang berharokat dhammah. Yang membedakan ini ya, matobi ini nu ternyata berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini berada di akhir ayat. Jadi ada perjumpaan matobi berjumpa dengan huruf yang diwakafkan ini ya, karena kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, maka huruf nun ini harus disukunkan. Kenapa kok disukunkan atau mati? Karena posisinya wakaf. Jadi huruf apapun apabila wakaf maka harus disukunkan ya. Kalau baik berharokat fathah atau dhammah atau kasroh maka harus disukunkan. Huruf apapun ya, kecuali tanwin fathah ya. Kecuali wakaf pada huruf yang bertanwin fathah, selain tak marbutah itu memang dibaca mat iwad ya. Selebihnya itu huruf apapun apabila wakaf itu harus disukunkan atau mati. Seperti ini huruf nun berharokat fathah, dia posisinya wakaf harus sukun atau mati. Maka yang terjadi ini ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan, maka ini menjadi mat arid li sukun ya, bukan matobi'i lagi. Jadi nun dibaca mat arid li sukun, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Panjangnya ini yaitu ada 3 wajah bacaan panjangnya ya. Beda yang depan tadi, yu ini matobi'i masih utuh, karena apa? Matobi'i ini tidak berjumpa dengan huruf yang diwakafkan ya. Dimana huruf qaf ini bukan wakaf di sini, bukan. Sementara yang ini yang kedua matobi nu ini memang matobi, akan tetapi matobi ini berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Kenapa? Karena kita berada di akhir ayat, kita wakaf di sini, kita berhenti di sini. Kalau ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakafkan, ini menjadi mat arid li sukun. Kalau yang depan ini masih utuh matobi. Ini nadumnya wa iyyakun qad aradus sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Kalau sudah menjadi mat arid li sukun ini panjangnya yaitu ada 3 wajah bacaan, yaitu boleh dibaca tul. Tul itu artinya panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan ya. Yuqinun, seperti itu. Wajah yang kedua namanya tawasud, artinya sedang, yaitu panjangnya 2 alif atau 4 harokat, seperti contoh yuqinun. Wajah yang ketiga namanya qasar, yaitu pendek, 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, sama dengan matobi'i, yuqinun, seperti itu. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.